Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen Ibu Murdaningsih, baiklah kami dari kelompok yang beranggotakan 5 orang, yaitu Pak Andriansah, Pak Namin, Pak Ilham Ramadan, Ibu Nurmawati, dan saya sendiri, Tasya Dilawini Rahmawati, akan mempresentasikan tugas tadi pengantar manajemen. Kami yang berjudul Problematika, Tantangan, dan Peluang Peralihan Kurikulum 2013 menuju Kurikulum Merdeka. Dan untuk selanjutnya materi akan dibacakan secara terurut dimulai dari... Kita mulai dari latar belakang kasus. Pada hakikatnya adalah kurikulum harus menjawab 12 tantangan masa depan dalam mengelola pengetahuan. Sikap dan keterampilan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang selalu berubah dalam slogan mengajar diusung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengharapkan dapat mempercepat proses reformasi pendidikan di Indonesia yang selama ini terlihat mulai mundur. Mendikbud bahkan mencetuskan istilah deregulasi pendidikan karena selama ini regulasi pendidikan dianggap sebagai penghambat pencapaian reformasi pendidikan yang bermutu dan berbasis mutu di Indonesia. Sehingga terciptalah suatu upaya untuk memberikan pedoman dalam proses belajar mengajar. Dengan perubahan kurikulum di Indonesia untuk meningkatkan mutu pendidikan, setelah kurikulum 2013, diterbitkan kurikulum baru yaitu kurikulum mandiri. Peralihan kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka, terdapat masalah yang pastinya dihadapi mulai dari bagaimana implementasi perencanaan peliharaan tersebut. Kendala apa saja yang akan dihadapi, apa saja dampak yang terjadi setelah atau sebelum peralihan yang itu dimulai, dan bagaimana cara mengatasinya. Maka dari itu penelitian dan pencapaian strategi dibutuhkan untuk mencapaikan hasil yang dapat manfaat yang baik bagi dunia pendidikan khusus guru dan siswa. Baik, selanjutnya tinjauan pusaka kasus. Mendikbud Nadiem Makarim yang telah berupaya keras untuk melakukan berbagai terobosan inovasi pendidikan sebagai reformasi guna majunya pendidikan di tanah air, karena tidak mudah dalam menciptakan sebuah formula dalam menjawab tantangan besar yang dihadapi dunia pendidikan saat ini. Sekarang tinggal bagaimana meminimalisir dampak dari kebijakan tersebut. Kiranya dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan Merdeka Belajar merupakan sebuah grand design pendidikan nasional yang bertujuan untuk perubahan secara fundamental. Dalam mengakselerasi lahirnya SDM Indonesia unggul, berkarakter, cerdas, dan berdaya saing, mengingat pada kondisi sekarang ini begitu mendesak tuntutan untuk melakukan investasi besar-besaran pada pengembangan kualitas sumber daya manusia. Karena salah satu targetnya adalah guna mempersiapkan generasi emas 2045. Menyambut 100 tahun Indonesia Merdeka dalam capaian tingkat kesejahteraan, keharkatan, dan kemartabatan yang tinggi sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, akhirnya kita jadikan kebijakan program Merdeka Belajar sebagai tonggak bagi majunya pendidikan Indonesia, sekaligus bagi majunya bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa yang unggul di berbagai bidang. Ya, selanjutnya penelitian peralihan kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka. Upaya ini dilakukan saat pandemi COVID-19, di mana suatu kondisi yang menyebabkan penurunan tajam dalam pendidikan di Indonesia hingga 70% siswa berada di bawah kemampuan individu atau disebut kemampuan belajar dalam membaca hal-hal sederhana atau menerapkan konsep dasar matematika. Sebagaimana solusi rancangan undang-undang ini menciptakan kurikulum baru yang disebut kurikulum pendidikan mandiri. Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu, Pengetahuan, dan Teknologi, Kemendikbudristek, program studi mandiri merupakan kebijakan baru yang dirancang untuk memperbaiki sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum mandiri tentunya diterapkan di SMA di Indonesia untuk memperbaiki hal-hal yang hilang selama pandemi COVID-19, seperti kegiatan kurikuler atau minat siswa terhadap hal-hal positif. Kurikulum Merdeka Belajar mempunyai prinsip utama untuk memulihkan bagian-bagian yang hilang.
Prinsip-prinsip tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Pembelajaran berbasis Pancasila dan sistem proyek yang mengembangkan soft skill peserta didik. 2. Fleksibilitas dalam menerapkan pembelajaran kepada guru sesuai dengan kemampuan siswa dan menyesuaikan dengan konteks pembelajaran. 3. Program pembelajaran mandiri merupakan kurikulum yang lebih berbeda karena siswa SMA bisa memilih mata pelajaran dan lulus. Selanjutnya, untuk identifikasi, dalam implementasi pemeliharaan kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka, terdapat identifikasi beberapa penyebab masalah internal dan eksternal yang terkait dengan manajemen. Berikut adalah identifikasi penyebab masalah internal. 1. Kurangnya persiapan perencanaan yang matang. Masalah ini terkait dengan kurangnya persiapan dan perencanaan yang matang sebelum mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kurangnya pemahaman tentang tujuan, struktur, dan metode pembelajaran dalam kurikulum Merdeka dapat menyebabkan kesulitan dalam mengimplementasikannya dengan baik. 2. Keterbatasan sumber daya. Masalah ini terkait dengan keterbatasan sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Kurangnya buku teks, materi pembelajaran, perangkat teknologi, dan fasilitas pendukung lainnya dapat menghambat guru dan mengimplementasikan kurikulum dengan baik. 3. Kurangnya pelatihan dan pengembangan guru. Masalah ini terkait dengan kurangnya pelatihan dan pengembangan yang memadai bagi guru dalam memahami dan menerapkan kurikulum Merdeka. Kurangnya pemahaman tentang konsep, metode, pendekatan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka dapat menghambat guru dan dalam mengajar dengan efektif. 4. Ketidakpastian dan ketidakjelasan. Masalah ini terkait dengan ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kurangnya panduan yang jelas, kebijakan yang ambigu, dan merupakan yang sering dapat menyebabkan kebingungan dan kesulitan dalam mengimplementasikan kurikulum dengan konsisten. Kemudian berikut adalah identifikasi penyebab masalah eksternal. 1. Kurangnya dukungan dari pemangku kepentingan. Masalah ini terkait dengan kurangnya dukungan dari pemangku kepentingan seperti guru, siswa, orang tua, masyarakat terhadap perihal kurikulum. Kurangnya pemahaman, kekhawatiran, atau tidak kepercayaan terhadap kurikulum Merdeka dapat menghambat untuk mengimplementasikan. 2. Perubahan kebijakan pendidikan. Masalah ini terkait dengan perubahan kebijakan pendidikan yang dapat mempengaruhi implementasi kurikulum Merdeka. Perubahan kebijakan yang sering atau tidak konsisten dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam kesulitan mengimplementasikan kurikulum dengan baik. 3. Keterbatasan infrastruktur dan teknologi. Masalah ini terkait dengan keterbatasan infrastruktur dan teknologi yang memadai untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Kurangnya akses perangkat teknologi, internet, fasilitas pendukung, dan yang lainnya dapat menghambat penggunaan metode pembelajaran dan inovatif dan kurikulum Merdeka. 4. Tentang sosial dan budaya. Masalah ini terkait dengan tantangan sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi implementasi kurikulum Merdeka. Perbedaan budaya, nilai-nilai, atau harapan masyarakat terhadap pendidikan dapat mempengaruhi penerimaan dan keberhasilan implementasi kurikulum Merdeka. Dalam menghadapi masalah internal dan eksternal tersebut, manajemen perlu mengadopsi pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Hal ini meliputi perencanaan yang matang, pelatihan dan pengembangan yang memadai, komunikasi yang efektif, dan kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan terkait. Selain itu, manajemen juga perlu memperhatikan perubahan kebijakan pendidikan, memperkuat infrastruktur dan teknologi, serta memahami dan menghormati konteks sosial dan budaya dalam implementasi kurikulum Merdeka. Dalam hal mengidentifikasi dampak yang terjadi saat peralihan ini, program belajar mandiri merupakan kurikulum yang lebih berbeda karena siswa SMA bisa memilih mata pelajaran dan lulus. Hal ini tentu memudahkan siswa SMA dalam memilih masa depan mana yang ingin mereka jalani. Setelah dibuatnya kurikulum mandiri, apakah berdampak positif atau negatif terhadap siswa SMA?
Apakah sistem ini dapat memudahkan pembelajaran siswa di sekolah dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya? Kurikulum terbaru ini pasti akan berdampak pada seluruh siswa yang menerapkan kurikulum ini. Namun tergantung mereka sendiri apakah merasakan dampaknya baik atau buruk. Dampak positifnya terlihat dari setiap siswa dapat memeriksa kembali dirinya untuk menemukan apa yang disukainya, apa yang ingin dikembangkan lebih lanjut, apa yang ingin dilakukan atau diciptakan sesuai dengan minat dan bakatnya. Kurikulum ini juga menjadi batu loncatan bagi siswa untuk membalas dendam setelah berada di rumah selama kurang lebih 2 tahun. Selain itu, kurikulum ini juga berdampak pada kesehatan mental anak siswa, karena siswa tidak selalu termotivasi untuk mendapatkan nilai yang baik, tetapi juga hal-hal positif lainnya, seperti keterampilan, karakter yang mengakar, dan pola pikir yang logis, yang dilatih menjadi peserta didik yang terampil dan beretika. Selain siswa, guru sebagai guru tentunya akan merasakan dampak yang sangat kuat. Guru kurikulum belajar mandiri mempunyai banyak kesempatan untuk mengajarkan hal-hal baru sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Kemudian guru juga bisa memperdalam pembelajaran pada mata pelajaran ekstrakurikuler. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang berbasis pada pelajaran dan materi yang ada. Hal ini memudahkan guru karena dapat membantu siswa mengembangkan bakatnya. Strategi dalam mengimplementasikan peralihan kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka dibutuhkan pemahaman terkait materi kurikulum merdeka. Dalam hal ini dibutuhkan pembelajaran, khususnya pihak sekolah seperti mempelajari secara mandiri melalui platform Merdeka Mengajar, mempelajari kurikulum merdeka dengan mengikuti seri webinar, mempelajari kurikulum merdeka di dalam komunitas belajar, sistem pembelajaran praktik baik melalui narasumber yang telah direkomendasikan dan dimanfaatkan pusat pelayanan bantuan atau help desk untuk mendapatkan informasi lebih serta bekerja sama dengan mitra pembangunan untuk mengimplementasi kurikulum merdeka. Tantangan dan peluang. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kesiapan infrastruktur pendidikan, kurangnya ketersediaan buku teks, teknologi pembelajaran, dan fasilitas pendidikan dapat menghambat efektivitas kurikulum merdeka. Oleh karena itu, perlu adanya investasi signifikan dalam meningkatkan infrastruktur pendidikan guna mendukung implementasi kurikulum baru ini secara optimal. Pelatihan guru juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan peralihan kurikulum. Guru sebagai agen perubahan perlu memahami konsep, metode, dan tujuan kurikulum merdeka secara mendalam. Dukungan pelatihan yang berkelanjutan dan kontinu sangat penting agar guru dapat mengimplementasikan kurikulum dengan baik. Sistem evaluasi dan pemantauan perlu diperkuat untuk mengukur efektivitas kurikulum merdeka secara berkelanjutan. Penilaian formatif dan summatif yang tepat akan membantu mengidentifikasi area perbaikan dan memastikan bahwa tujuan kurikulum dapat tercapai. Komunikasi yang efektif pada semua stakeholder, termasuk orang tua dan masyarakat, juga menjadi tantangan krusial. Pemahaman yang baik tentang tujuan dan manfaat kurikulum merdeka dapat mengurangi resistensi dan memperoleh dukungan yang lebih besar. Tantangan lainnya melibatkan penyesuaian dengan kebutuhan lokal, pemenuhan kebutuhan khusus siswa, manajemen perubahan yang efektif, dan ketersediaan sumber daya keuangan. Fleksibilitas dalam implementasi kurikulum, dukungan terhadap siswa dengan kebutuhan khusus, manajemen perubahan yang matang, dan alokasi anggaran yang memadai menjadi kunci keberhasilan. Dengan kesadaran penuh terhadap tantangan ini, pemangku kepentingan dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi setiap hambatan. Dengan demikian, peralihan kurikulum ini memiliki potensi besar untuk menciptakan perubahan positif dalam sistem pendidikan Indonesia, mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan masa depan dengan lebih baik. Peluang keberhasilan atau kelancaran implementasi peralihan dari kurikulum 2013 kurikulum Merdeka Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek yang mendukung transformasi pendidikan ini. Beberapa peluang tersebut mencakup 1. Keterlibatan stakeholder, melibatkan semua pihak terkait, termasuk pemerintah, guru, orang tua, dan masyarakat. Dalam proses perubahan dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap kurikulum merdeka. Keterlibatan aktif stakeholder dapat menciptakan sinergi yang positif. 2. Inovasi pendidikan. Kurikulum merdeka memberikan peluang untuk mengintegrasikan inovasi dalam proses pembelajaran, penggunaan teknologi,
metode pengajar yang interaktif, dan pendekatan kontekstual dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. 3. Peningkatan kualitas pendidikan. Peralihan kurikulum dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Dengan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan zaman, diharapkan siswa dapat memperoleh keterampilan yang relevan dan sesuai dengan tuntutan masa depan. 4. Fleksibilitas dan adaptabilitas. Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam penyesuaian dengan kebutuhan lokal. Adanya ruang untuk adaptasi di tingkat sekolah dapat membuat kurikulum lebih relevan dan mudah diterapkan. 5. Pengembangan keterampilan holistik. Dengan fokus pada pengembangan potensi siswa secara holistik, kurikulum Merdeka dapat menciptakan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. 6. Pemenuhan tantangan global. Kurikulum Merdeka dapat dirancang untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global. Ini termasuk penguatan pemahaman tentang isu-isu global, multikulturalisme, dan keterampilan yang relevan dalam konteks global. 7. Penyederhanaan evaluasi. Adanya revisi dalam sistem evaluasi dapat menyederhanakan penilaian siswa dan memberikan fokus pada pemahaman konsep daripada menghafal. Pendekatan penilaian yang berorientasi pada perkembangan dapat mendukung pembelajaran yang lebih mendalam. 8. Keterlibatan sektor swasta. Keterlibatan sektor swasta dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka dapat memberikan tambahan sumber daya dan dukungan finansial yang dapat mempercepat proses perubahan. Dengan memanfaatkan peluang-peluang ini secara optimal, implementasi peralihan kurikulum memiliki potensi untuk menjadi langkah menuju sistem pendidikan yang lebih adaptif, relevan, dan berkualitas tinggi di Indonesia. Kesadaran, kerjasama antar stakeholder, dan keterlibatan aktif semua pihak menjadi kunci dalam mewujudkan keberhasilan ini. Kesimpulan dan saran dalam mengakhiri studi kasus ini tentang problematika peralihan kurikulum dari kurikulum 2013 menuju kurikulum Merdeka, dapat disimpulkan bahwa transformasi pendidikan adalah sebuah tantangan yang kompleks, namun juga membawa potensi perubahan positif yang signifikan. Proses ini memerlukan sinergi dan kolaborasi yang optimal dari berbagai pemangku kepentingan serta pemahaman mendalam terhadap berbagai hambatan yang muncul. Meskipun terdapat tantangan dalam infrastruktur pelatihan guru, evaluasi, dan komunikasi, terdapat peluang keberhasilan yang dapat dijelajahi. Peluang-peluang tersebut mencakup keterlibatan aktif seluruh stakeholder, inovasi dalam proses pembelajaran, peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh, fleksibilitas kurikulum yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal, pengembangan keterampilan holistik yang relevan dan tuntutan masa depan, pemenuhan tantangan global melalui pemahaman isu-isu global, penyederhanaan evaluasi untuk fokus pada pemahaman konsep dan keterlibatan sektor swasta dalam mendukung perubahan. Dengan kesadaran penuh terhadap kompleksitas peralihan kurikulum, diharapkan bahwa langkah-langkah strategis dapat diambil untuk mengatasi setiap hambatan. Implementasi kurikulum Merdeka memiliki potensi untuk membentuk sistem pendidikan yang adaptif, relevan, dan berkualitas tinggi di Indonesia. Melalui kerjasama dan komitmen semua pihak, mulai dari pemerintah, guru, orang tua, hingga sektor swasta, ini dapat mewujudkan visi pendidikan yang mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk menghadapi masa depan dengan percaya diri dan kompeten. Dalam mengatasi peralihan kurikulum dari kurikulum 2013 menuju kurikulum Merdeka, berikut saran singkat untuk pihak-pihak terkait. 1. Pemerintah, tingkatkan alokasi anggaran untuk pelatihan guru dan infrastruktur pendidikan
galakan kampanye informasi agar masyarakat memahami tujuan kurikulum merdeka, bentuk tim pemantauan untuk evaluasi berkala implementasi kurikulum. 2. Lembaga pendidikan, libatkan guru, orang tua, dan siswa dalam pengembangan kurikulum, selenggarakan pelatihan rutin untuk memastikan pemahaman yang mendalam, perkuat komunikasi internal terkait informasi kurikulum. 3. Guru, tingkatkan keterampilan pedagogis terkait kurikulum merdeka, bentuk kelompok diskusi agar guru untuk pertukaran pengalaman, terbuka terhadap umpan balik siswa dan orang tua. 4. Orang tua, dukung kegiatan pendidikan yang melibatkan orang tua, guru, dan siswa, komunikasikan secara terbuka dengan lembaga pendidikan, dorong partisipasi anak dalam kegiatan ekstrakurikuler. 5. Siswa aktif ikut pembelajaran dan partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, berikan umpan balik konstruktif kepada guru, kembangkan sikap positif terhadap perubahan. 6. Sektor swasta, sediakan dukungan finansial untuk infrastruktur dan pelatihan guru, kembangkan kemitraan untuk program pelatihan sesuai tuntutan industri, tawarkan peluang magang untuk relevansi kurikulum dengan pasar kerja. Dengan penerapan saran ini, diharapkan semua pihak dapat berkontribusi maksimal dalam menjadikan peralihan kurikulum sebagai langkah positif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sinergi dan kolaborasi akan menjadi kunci keberhasilan implementasi kurikulum merdeka. Baik, demikian sudah materi yang dapat kami presentasikan. Jika ada kesalahan, kekeliruan baik perkataan maupun tulisan, tolong dimaafkan. Dan akhir kata kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.